Video kali ini disponsori oleh Bengkel Cakra Motor 11. Mobil kalian udah perlu ganti oli, ganti aki, dan perawatan mobil lainnya? Bawa aja mobil kalian ke Bengkel Cakra Motor 11. Di sini, pilihan oli dan akinya banyak. Gak cuma itu aja, ada oli transmisi, filter oli, filter udara, dan lain-lain. Oh iya, semua barangnya dijamin 1.000% original. Jadi kalian gak perlu khawatir, langsung aja rawat mobil kalian ke Bengkel Cakra Motor 11. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel gue sama gue Grady dan selamat datang di sesi After Drive. Ya, dan video After Drive kali ini adalah tentang Mitsubishi Xpander Cross. Yuk kita bahas langsung. Ini dia Mitsubishi Xpander Cross baru. Tampilannya lebih simple dan kekar, minim krom-kroman, mantep. Bagian depannya masih menggunakan bahasa desain Dynamic Shield yang udah diperbaharui dengan grill bentuk baru. Lampunya model T-shape menggunakan lampu proyektor LED, mirip seperti Xpander biasa, tapi bentuknya beda. Fog lamp udah LED nih, dengan housingnya kotak. Dan lampu positioning lampnya udah LED. Dan ada kamera 360 di sekeliling bodinya. Velgnya baru, ukuran 17 inch. Over fender baru yang lebih tipis. Side body molding dengan tambahan aksen silver glossy. Spionnya sewarna dengan body. Bagian atas ada roof rail. Bonus kaca film Vikul untuk trim CVT. Belakangnya mirip dengan Xpander biasa, tapi ditambah dengan body molding plastik. Font Xpandernya baru. Kaca belakang ada defogger dan ada wiper. Interiornya warnanya hitam dan navy, dengan aksen karbon glossy di dashboardnya. Dan ada material soft touch dengan jahitan asli. Pengaturan AC-nya digital. Head unit support Android Auto dan Apple CarPlay, tapi masih pakai kabel. Cluster instrumennya full layar LCD 8 inch. Pakai setir Pajero dengan steering switch control dan cruise control. Spion tengahnya day and night view, sayangnya belum auto dimming. Konsol tengahnya baru dengan tempat tisu tersembunyi di balik armrestnya. Baris kedua ada armrest dengan 2 cup holder, setiap baris ada colokan sumber listrik, USB Type-C, Type-A, dan port 12 volt. AC double blower, door trim dilapisi bahan kulit dan soft touch. Kursi baris ketiga pelipatan 50-50, bisa dilipat rata lantai, dan di bawah bagasinya ada tempat penyimpanan tertutup. Oke teman-teman, sekarang kita bahas si Xpander Cross sambil jawabin pertanyaan-pertanyaan teman yang udah dimasukin kemarin di Instagram gue. Oke, yang pertama. Dari Mr. Alfandi 98. Kenyamanannya gimana bang jika dibandingkan XL7 dan BR-V? Oke, berarti sekarang kita ngomongin kenyamanannya dulu. Soal kenyamanan, Xpander Cross ini memang kalau menurut gue sih di kelasnya dia yang paling nyaman. Kenapa? Karena pertama dia punya suspensi itu yang nyaman banget. Terus juga dia punya bodi yang cukup kaku. Jadi kalau kalian lewatin jalanan rusak, itu selain suspensi yang redam, bodinya juga nggak ikut main. Jadi bodinya juga vibrasinya itu nggak besar. Yang gue rasakan ya dari tadi XL7 ya perbandingannya. XL7 itu dia suspensinya memang nyaman tuh, empuk. Tapi kalau ngelewatin jalanan yang rusak gitu, dia memang suspensinya ngeredam, tapi bodinya kurang kaku. Jadi kayak vibrasinya berasa tuh kalau misalkan si XL7. Sedangkan BR-V itu kalau menurut gue dia yang paling sporty sih di kelasnya. Jadi buat kenyamanan paling minim, tapi dia paling enak buat disetirnya gitu. Kayaknya berasanya tuh suspensinya travelnya sedikit ya. Jadi kalau ngelewatin jalanan tuh kayak berasa banget tekstur jalanan. Bagus, sporty, tapi kalau buat bawa penumpang ya masih kurang nyaman. Meskipun BR-V dibandingin sama yang sebelumnya, ini sekarang udah jauh lebih baik ya. Berikutnya dari Adiat Mak. Nah, ini bahas AYC-nya aja. Oke, jadi Xpander Cross ini dia punya fitur yang nggak ada di Xpander Ultimate biasa, yang namanya AYC atau Active Yaw Control. Sistem ini biasanya ada di mobil-mobil balap atau mobil rally khususnya. Contohnya ya di Lancer Evo tuh ada. Fungsinya adalah memanfaatkan pengereman antara roda kiri dan roda kanan, tergantung medannya. Dan gue udah pernah ngomong sebelumnya sih, ini bukan sistem safety, tapi ini sistem buat performance. Dan sistem ini bisa kalian rasakan banget ketika jalanan basah atau licin gitu. Terus kalian mau menikung dengan kecepatan yang agak tinggi, itu dia AYC-nya akan nyala. Dan itu akan ngebantu kita supaya nggak terjadi understeer. Dan ini fitur yang aktif ya, jadi dia bener-bener nggak bisa dimatiin. Dia mobil nyala ya, fiturnya nyala terus kayak gitu si AYC-nya ini. Ya, jadi unik banget untuk sebuah mobil LSUV punya fitur si AYC itu atau Active Yaw Control. Gitu. Ya ini buat orang-orang yang petrolhead atau orang yang demen nyetir kayak gue, yang demen nge-push mobil kadang-kadang sampai limitnya gitu ya. Nah ini fitur ngebantu banget sih. Gitu. Berikutnya dari Dwika .dy. Kenapa nggak dari dulu dipasang setir Pajero?
Ya biar unik ya, nanti kalau misalkan baru keluar udah pakai setirnya Pajero nanti diledekin lagi, ih Mitsubishi pakai common parts gitu. Dan lagian ya, preferensi gue pribadi, gue sebenarnya lebih suka setirnya Expander Ultimate yang biasa tuh, yang klaksonnya bulat di tengah gitu, karena mirip Lancer Evo ya. Terus dari Ahmad THD, upgrade dari segi engine dan performa tarikan transmisi sebelum dan sesudah facelift. Untuk mesinnya masih sama, dia pakai mesin 1500 cc, 4 silinder, kodenya 4A91, tenaganya juga masih sama. Tenaganya 105 PS dan torsinya 141 Nm. Dan sama juga kayak yang Expander Ultimate biasa, dia sekarang transmisinya pakai CVT 8 percepatan. Tapi sebelumnya di minor facelift yang tahun 2021. Jadi tahun 2021 itu kan keluar Expander Ultimate yang bentuknya kayak sekarang tuh. Expander Cross-nya tuh cuman diganti interiornya doang, bentuknya masih yang lama gitu, sama grillnya warna hitam. Tapi sejak itu juga sebenarnya transmisinya udah CVT tuh, si Expander Cross. Berikutnya dari Dims Yudo. Kenapa fitment Expander Cross tuh masuk nggak rata sama body, gatel banget liatnya. Sebenarnya yang salah itu bukan fitment bannya sih. Yang salah itu sebenarnya kalau menurut gue ya, itu plastik claddingnya ketebelan kalau yang lama. Kalau yang sekarang ini udah dipapas, dia jadi lebih kurus gitu, lebih tipis. Ya lebih oke lah kalau dilihat, meskipun fitmentnya masih agak masuk ya, tapi udah mendingan dibandingin yang lama. Berikutnya dari Astor Racer. Kenapa Expander belum punya safety sense kayak yang lain? Nah, ini pertanyaan yang sama yang gue pengen tanyain juga sebenarnya. Karena bukannya Mitsubishi tuh nggak punya teknologinya loh. Sebelum merek-merek lain tuh bikin merek mereka sendiri dengan nama Sense gitu, Mitsubishi itu sebenarnya udah punya di Pajero. Udah ada fiturnya yang forward collision mitigation, terus RCTA, terus yang blind spot monitoring dan cruise control dan lain-lain, itu sebenarnya dia udah ada. Cuman belum disempurnakan aja, jadi belum dikasih nama Sense gitu. Tapi teknologinya udah ada. Mungkin di model berikutnya ya, karena ini kan masih facelift, mungkin nanti di generasi yang keduanya bakal ada tuh. Dari Imzai, menurut Bang Grady, apakah mobil ini ternyaman di kelas low MPV? Ya, kalau dengan kebutuhan gue, yes, ini yang paling nyaman. Karena gue tinggal di daerah yang lumayan jalanannya rusak gitu. Gue butuh bawa 7 penumpang yang bisa duduk dengan nyaman. Gue juga demen nyetir, tapi gue nggak mau terlalu egois. Gue nggak mau, gue enak sendiri gitu. Gue pengen penumpangnya juga enak. Jadi ini menurut gue yang paling nyaman di kelasnya. Berikutnya dari Septian Ernanto. Penasaran kekedapan mobilnya dibanding Expander biasa, sama atau beda? Beda. Jadi Expander Cross ini ditambahin peredam di bagian firewall, di bagian depan sini. Jadi dia lebih kedap lagi gitu, dibandingin sama Expander Ultimate yang biasa. Jadi menurut gue yang masih kedengeran suaranya itu ya, suara bannya, road noise, dan suara angin. Anginnya kayaknya sih dari sini nih, dari jarak antara spion sama body tuh. Kayaknya ada suara-suara di bagian situ tuh, kalau misalkan kita lagi kecepatan tinggi. Kalau dari suara mesin sih itu udah aman banget ya. Kalau suara road noise tadi juga kalian bisa akalin dengan cara ganti ban yang lebih bagus, karena ini sekarang dia masih pakai ban Eco gitu. Oke, sekarang kita tes suara kekedapan kabin. Ini kondisi di tol dengan kecepatan 80 km per jam, kondisi lagi hujan cukup deres. Sekarang ini jalan beton dengan kecepatan 100 km per jam. Berikutnya dari Alven_label. Pertanyaannya kapan dibeli? Kayaknya gue perlu bikin page di Kami Bisa gitu ya, donasi supaya Grady bisa membeli Expander. Bisa off-road apa tidak? Berangkatnya sih bisa, pulangnya nggak tahu. Berikutnya dari Yunarsa Aditya Tama. IEC-nya New Expander Cross ngasih rasa nyetir yang berbeda nggak dibandingin Expander Cross lama? Expander Cross yang lama kan dia belum punya IEC ya, tapi kita bandinginnya mungkin jangan sama Expander Cross, tapi sama Expander Ultimate aja, karena perbedaannya cuman nggak ada IEC-nya doang tuh kalau Expander Ultimate. Perbedaannya sebenarnya nggak terlalu signifikan kalau kalian nggak nge-push mobilnya sampai limit, karena sama-sama aja. Kalau misalkan kalian push sampai limitnya gitu, dia yang ini lebih nggak mengalami gejala understeer, jadi lebih aman buat handlingnya, kayak gitu. Dari ATTLH,
fit__. Kok expander cross ganteng banget ya bang? Oh ya dong, soalnya kalau yang cantik, pinter, karismatik itu mau di Ayunda. Several bad puns later. Terus dari Kurniawan_Ican, sama Eclipse Cross enakan mana? Wah, beda kelas sih ya. Itu kayak kalian ngebandingin nasi goreng sama nasi liwet gitu. Enakan mana? Dua-duanya enak, tapi enaknya beda, kayak gitu. Terus dari Cars_Adi, sisi negatif mobil ini apa? Mau saya bikin meme? Negatifnya itu ya, belum punya safety sense. Sama airbagnya masih 2 doang nih. Yang lain airbagnya udah pada 6, 7 gitu. Terus dari fit__aditsim, gimana tanggapannya dengan fitment expander cross ini? Sekarang udah lebih baik ya, jadi mata kalau lihat juga nggak gatel gitu. Apalagi sekarang dia velgnya juga ukurannya udah gede, ring 17, dan bentuknya tuh gue suka banget deh. Bentuknya tuh kayak cocok banget sama temanya si expander cross. Berikutnya dari Raisyanto 2701, ini pakar expander kayaknya. Modif fitment katanya. Ini pertanyaan apa saran nih? Buat kalian yang pengguna expander cross, kalau kalian punya formula buat fitmentnya expander cross biar bagus gitu, rata sama bodinya, boleh di komentar aja di bawah ya. Harus pasang spacer yang berapa milimeter atau ganti velg yang ET-nya berapa gitu, komentar aja di bawah. Baik expander yang lama ataupun yang baru, boleh komentar aja. Berikutnya dari Jordi Iman, visor test saat dilipat ke samping bisa ditarik ke belakang tidak? Ya kita coba. Kita lipat. 1, 2, 3. Nggak bisa guys. Berikutnya dari Faris_Dwi_P. Rasa berkendaranya kayak gimana? Nah, kayak gini nih. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyetir si Mitsubishi Expander Cross dan gue pengen bahas gimana rasa nyetirnya. Rasa nyetir Mitsubishi Expander Cross sama Expander yang biasa itu sebenarnya nggak gitu beda jauh rasanya. Tapi kalau misalkan Expander Cross dibandingin sama yang lama, yaitu lumayan ada perbedaan yang signifikan. Kita lihat dulu dari posisi duduknya. Posisi duduknya ini menurut gue dia nyaman, cukup fleksibel ya. Kursinya udah bisa diatur ketinggiannya, setirnya juga bisa diatur tilt dan teleskopik, jadi bisa maju mundur dan naik turun. Jadi lumayan bisa disesuaikan sama selera kalian ya. Tapi buat gue yang tinggi badan gue 180 cm, ini sih ideal ya, menurut gue udah cukup ideal gitu. Gue punya pengalaman bawa expander yang ultimate sih ya. Itu dari Jakarta ke Surabaya dan itu nggak ada pegel-pegelnya sama sekali. Pulangnya juga sama, dari Surabaya ke Jakarta juga nyaman-nyaman aja kayak gitu. Terus visibilitasnya juga oke. Ini dia tuh cenderung commanding. Untuk posisi duduknya ini udah gue setting yang paling rendah. Ini dia tetap agak tinggi ya, agak commanding. Dan karena dashboardnya ini sekarang dia bentuknya lebih landai ya, lebih kotak gitu. Jadi visibilitasnya dibandingin sama yang lama, ini lebih bagus lagi sekarang. Cuman memang sama kayak expander ultimate yang biasa, blind spot untuk 1 meter ke depan dari mobil itu lumayan gede, jadi nggak gitu kelihatan. Kalau misalkan ada kucing nyebrang tiba-tiba atau ada anak kecil nyebrang tiba-tiba gitu ya, itu sih nggak kelihatan. Jadi harus waspada di bagian situ. Untuk pilar A-nya sih dia lumayan tebel, tapi karena di sini ada kaca tambahan gitu ya, yang bisa ngelihat celah antara kaca dan spion gitu, jadi nggak masalah sih blind spotnya. Untuk feedback setirnya dia cukup komunikatif ya, tapi tekstur jalanan tuh kurang berasa. Tapi memang kan ini mobil penumpang, jadi ngejarnya kenyamanannya gitu. Untuk akurasi setirnya dia memang kurang linear, tapi ini kebaca banget arahnya kemana gitu. Jadi kalau belok-belok kayak gini, dia minim koreksi ya. Jadi kita tinggal arahin aja sesuai dengan yang kita mau. Dia nurut sih. Berikutnya dari Andika Wiryawan. Bodinya udah lebih rigid belum? Yang lama kalau lewat poldur, dangdut gitu bodinya. Masa sih? Dibandingin sama mobil apa dulu nih? Mungkin bukan dangdut kali, maksudnya mungkin suspensi belakangnya itu karena expander kan dia masih pakai torsion beam ya. Jadi kalau yang kirinya naik gitu, yang kanannya ya terpengaruh gitu, belum independen dia. Mungkin yang dimaksud dangdutnya itu kali. Tapi ini di kelasnya udah cukup kaku loh bodinya. Berikutnya dari Dim Sam Rozan. Full muatan pada saat tanjakan curam dan menikung tajam kuat atau tidak. Itu kita udah pernah coba di Surabaya ya. Buat nanjak itu dibandingin kompetitornya dia butuh putaran mesin yang lebih rendah daripada yang lain. Jadi effortnya juga lebih kecil. Itu gua ukur berapa belas derajat gitu. Dan itu mobilnya masih naik-naik dengan aman. Bang Gret kayak deket banget sama Mitsubishi, khususnya expander. Emang kerja sama kah? Oh, nggak, kita nggak ada kerja sama. Cuman memang rumahnya deket, iya. Gue paling demen sama Mitsubishi itu soalnya kalau mau main ke sana tuh deket gitu. Terus berikutnya dari Iskandar Tandiono. Untuk yang facelift 1 dan facelift kedua, yang ini,
perbedaan majornya apa aja katanya. Jadi memang sebelum keluar yang ini itu udah ada facelift di tahun 2021 ya. Tapi kayak facelift nanggung gitu. Perbedaannya itu fascia mukanya beda, buat bagian belakangnya juga beda. Si setirnya sekarang dia pakai setir Pajero dan sekarang dia udah full LCD dengan layar 8 inch. Dan ada buat wireless charger buat handphone kalian juga. Kalau misalkan kalian inget, untuk pertama kali Xpander Cross keluar, itu tahun 2019, waktu itu suspensi Xpander Cross itu dibedain sama yang Xpander biasa. Ground clearance-nya kalau yang Xpander tuh dia lebih tinggi juga ya. Dia 225 mm waktu itu. Kalau yang Xpander biasa tuh 205. Untuk yang sekarang ini, yang setelah facelift, suspensinya sekarang antara Xpander biasa dan Xpander Cross itu nggak ada bedanya. Jadi sama persis plug gitu. Jadi untuk shock breaker bagian belakangnya sama kayak Xpander biasa, dia pakai punyanya Pajero. Jadi ukurannya gede ya. Dan memang performa suspensinya ini bikin gue kagum ya dari pertama kali gue coba. Dia itu perpaduan antara kaku sama empuknya itu pas deh. Jadi dipakai buat ngelewatin jalanan rusak itu dia masih nyaman. Tapi kalau misalkan kita pakai buat belok-belok cornering gitu juga dia body roll-nya masih kebaca dan mobilnya nurut. Body control-nya juga masih bagus nih kayak gini nih. Jalanan kosong nih kita pindah jalur tiba-tiba ya. Tuh, bener-bener mobilnya nurut banget. Ini di kecepatan tadi 60 km per jam. Kita pindah lagi ke jalur kanan nih. Ya, mobilnya nurut aja. Berikutnya dari Randy Yuwono. Kalau dibandingkan dengan Innova Reborn, kenyamanannya gimana? Beda kelas sih sebenarnya ya. Ya pasti Innova Reborn lebih tinggi, tapi bisa menyaingi kalau menurut gue. Ya Innova pasti udah menang kelegaannya karena kabinnya juga lebih gede. Tapi kalau buat manuver gitu ya, Xpander lebih enak sih. Bantingan suspensi, Xpander juga masih bisa nyaingin Innova Reborn. Terus plusnya itu ya, kalau dibandingin sama Reborn itu bodinya sih, chassisnya sih. Reborn itu kan dia masih pakai leather frame, jadi mau dimodif kayak gimana pun dia masih ada tetap gejala limbung. Kayak gitu, memang karakternya leather frame. Kalau Xpander Cross ini dia lebih napak. Kalau kalian pakai buat kecepatan tinggi atau buat belok-belok, dia lebih napak. Berikutnya dari Ida Bagus Putra. Lebih worth mana dibanding Xpander biasa? Kalau kalian pengen Xpander dengan tampilan crossover, terus juga kalian butuhkan fitur IEC atau Active Yaw Control, ambil yang ini. Tapi kalau kalian cuma butuh sekedar Xpander yang kalian nggak mau nge-push banget, ya lebih worth buat beli Xpander yang Ultimate biasa. Oh ya, sama interiornya sih. Ini dia hitam ya. Dan untuk yang versi Matic dia joknya udah kulit gitu. Kalau di Xpander yang biasa, kalau kalian mau interior warna gelap itu harusnya tipe sport. Yang peleknya kayak Grand Max itu. Terus dari Hai Mikael, gue mau nanya apa bener Xpander Cross larinya boyo? Oke, sekarang kita coba performance-nya ya. Ini gue masih di mode normal. Sekarang lagi jalan 40, gue langsung kick down. Ya, tarikan lama banget. Baru 60, 70, 80. Ya, itu dia. Buat tarikan bawahnya memang agak berat ya. Oke, sekarang kita coba di mode sport. Ya, kalau udah di kick down sih responnya sama aja ya. Tadi kecepatan 40, 80, 100. Nah, kalau udah 100, itu kita tinggal towel-towel dikit aja. Nih, kita udah masukin mode normal lagi, dia tarikannya ngisi terus. Sekarang udah 115, 120, mobilnya stabil sih. Jadi gue udah pernah coba yang versi manual, itu sampai gigi 2 dia bisa wheel spin loh. Mesinnya sih kenceng gitu. Terus gue juga pernah coba di waktu itu ke arah Banyuwangi ya, itu gue nyetir Xpander Cross juga yang manual, itu buat nyusul-nyusul enak banget. Jadi permasalahannya itu ada di transmisi. Dan transmisinya sekarang ini dibandingin sama yang lama, yang konvensional, yang CVT ini dia ternyata lebih responsif gitu. Dan lebih halus juga. Aneh ya, biasanya transmisi konvensional tuh responnya lebih bagus. Tapi untuk Xpander ini CVT-nya dia malah lebih bagus. Dan for your information juga, Xpander itu tenaganya dia adanya di putaran atas. Jadi kalau kalian udah lari 100 ke atas, itu ngisi terus tuh, sampai 120, 140 tuh ngisi terus. Justru dari 0 ke 100-nya itu yang tenaganya agak berat. Jadi kayak gitu ya. Berikutnya, dari Interisti 1899. Kalau buat speeding di jalan tol enak nggak? Nah, yang tadi gue udah dijelasin juga sih ya. Dia di atas kecepatan 100, dia baru enak buat mesinnya. Tapi, waktu itu gue udah pernah coba dari Jakarta ke Surabaya, itu gue pernah coba sampai 160. Di atas 160 itu udah kurang napak. Jadi kayak anginnya tuh mungkin karena ground clearance-nya tinggi ya. Jadi anginnya masuk ke bagian bawah gitu.
berasa agak kurang napak, kurang pede aja gitu. Tapi di bawah itu sih, wah, masih enak banget nih mobil. Berikutnya dari Suhardo Haryoto. Apa warnanya hanya hitam dan putih? Enggak, yang gue bawa ini dia yang warna abu-abu, dan selain itu juga dia ada warna hero color-nya, warna hijau. Nah, hijau itu gue suka banget tuh. Yang terakhir, Hilsat Rio. Hilsat, saya mau tanya, apakah Anda punya pertanyaan? Oh jelas, enggak. Oke teman-teman, segitu dulu buat video kali ini. Thank you banget udah nonton sampai habis. Dan kalau misalkan kalian ada saran, ada komentar mengenai mobilnya, atau mengenai segmen baru yang gue bikin ini, boleh langsung komentar aja di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya, jangan lupa makan. Dadah!